saudara yang kami kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari kita bersama-sama berkumpul tempat ini menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berseru bahwa Dialah penyelamat saya dan saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan
patut diagungkan dan ditinggikan. Karena itu kami datang pagi ini dalam persekutuan keluarga besar Garis Depan. Dan biar apa yang kami lakukan pagi ini sungguh membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau berkarya sepenuhnya di dalam persekutuan kami hari ini, dari awal hingga selesainya. Tuhan mau pakai yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini tanpa terkecuali. Engkau berikan urapan-Mu secara khusus, dan Tuhan Kau mempersiapkan hati kami semua yang hadir untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan pagi ini. Terima kasih. Kiranya kami awali dan buka persekutuan Garis Depan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh tetap berdiri. Shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita saudara. Boleh berikan salam ke kanan dan ke kiri. Kita mau nyatakan bahwa Dia lahir bagi saya dan saudara. Kita mau merayakan kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita rayakan bersama-sama. Haleluya.
kita mau percaya. Amin. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku percaya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku percaya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Puji Tuhan, saatnya saudara kita mau menikmati malam kudus. Saya akan membacakan, siapa yang akan maju ke depan, mohon maju ke depan. Kita panggil saudari Alvina untuk menyanyikan pujian Holy Night.
Puji Tuhan, Melayani ini sudah selesai. Saatnya Bapak Saudara kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia, kita mau kuduskan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melayakan seluruh hidup saya dan saudara, memampukan kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Haleluya Yesusku, haleluya Bapa.
hamba-Mu, urapi kami semuanya, tubuh jiwa roh kami dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Tahun 80-an saudara, waktu saya masih di SMP atau SMA ya, ada lagu Tuhan adalah gembalaku. Kita mau nyanyi dulu saudara ya. Jadi saya sesuaikan dengan apa yang akan saya khotbahkan pada siang hari ini. Tuhan adalah gembalaku, selamanya ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, bersamanya ku tak akan goyah. Karena semua penyanyi semua tahu lagu, oke. Jadi maksud saya begini. Ya.
diilustrasikan dengan kata Immanuel. Mazmur 23. Makanya tadi saya cari lagu itu karena berhubungan dengan khotbahnya. Lagu pertama salah ya. Oke, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Firman Tuhan berkata begini untuk kita semuanya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku kepada yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 menurut saya adalah salah satu kitab yang paling familiar, yang paling populer dari sekian kitab yang ada di Alkitab kita. Dan Mazmur 23 terdiri dari 50 kata dalam bahasa Ibrani, 118 kata dalam bahasa Inggris, 88 kata dalam bahasa Indonesia. Karena saya orang Batak, maka saya ketemukan 96 kata dalam bahasa Batak. Dari ayat ini lirik lagu banyak tercipta. Dari 2 lagu tadi termasuk, dan ada lagi ciptaan dari guru saya Pendeta Alan Datu yang berkata gini, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan, yang memberikan aku, dan lagu-lagu yang lain. Ada banyak orang terinspirasi dari kata-kata yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu, karena kita kurang meneliti jauh, menurut saudara, dari 6 ayat itu ada berapa kata Tuhan di situ? Ada berapa kata Tuhan di ayat 1 sampai ayat 6? Baca lagi. Ada? Ketemu? Berapa? 2. Ayat 1 dan ayat 6. Kebetulankah ayat 1 dan ayat 6 yang saya hubungkan dengan tentang Allah yang Alfa dan Omega? Itu bukan kebetulan, itu kebenaran. Ayat 1 dimulai kata Tuhan, dan ayat 6 diakhiri dengan kata Tuhan. Ayat 1 dimulai dengan Alfa, dan ayat 6 dimulai dengan Omega. Wahyu pada pasal yang ke-21 bicara bagaimana Tuhan memanggil kita dari awal dan akan menyelesaikan panggilan Tuhan sampai akhir dengan baik, sebab Dia Allah yang Alfa dan Omega. Nah, pemazmur dalam ayat-ayat yang kita baca, yang saya katakan tadi, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang selalu ada bersedia untuk domba-dombanya. 4 kali Tuhan diposisikan sebagai objek dari ayat yang kita baca, yang berkata begini, Ia membaringkan, Ia membimbing, Ia menyegarkan, dan Ia menuntun aku. Dan 5 kali Tuhan diposisikan sebagai subjek dalam kata-kata, Engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, Engkau sediakan, Engkau mengurapi. Memang setiap pengkhotbah akan mengkhotbahkan ini dengan versinya sendiri-sendiri dalam konteks yang alkitabiah. Tapi saya menyimpulkan ke-6 ayat ini bicara tentang perjalanan kehidupan kita yang ada pergumulan di dalamnya, sekaligus ada iman di dalamnya. Kita harus berjuang secara horizontal, berusaha, berkarya, bersaksi, bekerja, melayani seperti yang ada pada kita. Ada orang berkata begini, kalau hamba Tuhan itu panggilan, tapi kalau pendeta itu profesi. Makanya pekerjaan kita di KTP bukan hamba Tuhan, adalah pendeta, profesi. Kalau ditanya pekerjaan Bapak apa?
Kita tidak bilang kalau dalam pemerintahan hamba Tuhan, tapi pendeta. Apa itu pendeta? Profesi. Apa itu profesi? Sesuatu yang harus dikerjakan secara profesional, bukan asal-asalan, bukan asal jadi, bukan asal dipanggil. Secara profesional, serius dalam menanggapi panggilan Tuhan yang saya sebut dengan kata berjuang. Dan pemazmur memberikan sebuah kita dorongan dalam ayat-ayat yang kita baca. Secara horizontal kita berjuang, tapi di satu sisi kita beriman secara vertikal. Apa itu beriman? Bertuhan, berpengharapan, berserah, beribadah, berdoa, percaya, dan sebagainya. Mazmur dengan jelas melukiskan hidup, sebuah perjalanan ziarah dan pengembaraan perjalanan hidup kekristenan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilannya berjuang dan beriman. Berjuang yes, tapi harus beriman. Beriman yes, tapi harus berjuang. Dua-duanya satu paket yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Ayat-ayat itu memang berkata begini, ketika kita jadikan Tuhan sebagai gembala, maka takkan kekuranganku. Maka teologi kemakmuran sering mengkhotbahkan ini, sepertinya tanpa bekerja kita cukup, tanpa bekerja kita berlimpah. Tapi bukan begitu cara Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu dengan cara proses. Hari pertama Tuhan menciptakan, hari kedua, tiga, keempat, kelima, dan keenam. Hari ketujuh Tuhan beristirahat yang kita sebut Sabat. Ada sebuah proses, ada sebuah pergumulan dalam kehidupan pelayanan kita. Tuhan adalah gembalaku, secara iman kita berkata, takkan kekurangan aku. Dalam kata takkan kekurangan itu bahasa iman. Sandang pangan papan yang kita butuhkan, kita rindu memang berkelimpahan secara iman. Cukup seperti doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, cukupkanlah kami pada hari ini apa yang kami makan. Cukup. Cukup hari ini, cukup besok, cukup bulan depan, cukup tahun depan. Apa arti makna cukup? Di situ termakna pemeliharaan Tuhan dalam perjuangan hidup kita yang disertai iman. Ada cukup, diberkati Tuhan. Jadi kata berkat Tuhan, cukup. Gak kurang, gak lebih, cukup. Amin, saudara. Itu yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan dalam perjuangan yang disertai iman, ada lembah kekelaman. Ayat 4. Ada lembah kekelaman. Kita tidak pungkiri, kita pernah sakit. Mungkin dalam satu fase kita pernah kekurangan. Ada satu fase untuk makan saja kita tidak bisa, karena kita mungkin baru memulai pelayanan. Ada gempa bumi, ada masalah, ada peperangan, dihianati, dikecewakan, ditinggalkan orang-orang yang pernah membantu kita, ditinggalkan orang-orang yang pernah kita anggap dia teman, tapi menusuk dari belakang. Itu perjalanan hidup. Kita anggap dia sahabat, ternyata sembunyi kata orang, menusuk dari belakang. Itu lembah kekelaman, itu menyedihkan. Tapi dengan iman kita berkata, walaupun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab tangan Tuhan yang menyertai aku. Itu iman. Bahasa iman, aku tidak takut. Sekalipun aku terjemahan yang berkata melewati bayang-bayang maut. Berjuang yes, tapi iman kita juga harus bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Beriman yes, tapi kita juga harus berjuang dalam kehidupan pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Teman-teman saya yang dari IPD tahu dari mana saya melayani. Saya merintis 2002, dimulai dengan 8 jiwa dan di tempat yang ukuran 6x8. Itu pastori saya, itu gereja kita biasa merintis pelayanan saya. Hari Minggu kita toto, hari Sabtu kita toto. Kursi warna hijau waktu itu, habis ibadah kita toto lagi, sebab itu ruang tamu, kamarnya satu. Saudara jangan lihat seperti sekarang. Yang sekarang itu hasil sebuah proses perjuangan yang disertai dengan iman. Dilalui, kami mulai pembangunan 2007 dengan modal uang kas jemaat 100.000 rupiah.
2007, 100.000. Kita berkata dalam nama Yesus, bahasa iman. Gak ada batu bata, gak ada genteng, gak ada semen, gak ada. Hanya saya panggil mertua saya yang ada gembala di PPD Banjar, papi doakan ini dalam nama Yesus. Gak ada apa-apa. Setelah didoakan peletakan batu pertama, ya berhenti. Karena memang belum ada apa-apa. Diberkati Tuhan, batu bata naik, genteng naik sampai sekarang. Itu selesai 5 tahun, saudara. Bukan selesai 1 tahun. Selesai 5 tahun. Proses berjuang dan beriman. Tetapi dalam berjuang, dalam iman yang benar, dalam iman yang teguh, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memberikan goodness-Nya, baik kebaikannya kepada kita. Tuhan akan memberikan love, kemurahan Tuhan yang sepanjang waktu. Dia berikan mahkota. Apa itu mahkota? Kesempatan untuk kita berdiam diri, menikmati hadirat-Nya. Buat saya, kalau Tuhan izinkan kita menikmati hadirat-Nya, itu sebuah mahkota, itu sebuah penghargaan, itu value yang sangat tinggi yang harus ada pada kita. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdiam diri di hadirat-Nya, itu mahkota kita. Dalam perjuangan pergumulan, hidup yang dilalui dengan kasih dan perjuangan, maka ketika kita sudah berani berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup bagi kita untuk menyatakan yang paling esensial dalam kehidupan dan keluarga pelayanan kita. Maka yang lain itu tidak penting. Maksud saya begini, saudara, kalau kita sudah berani berkata Tuhan itu adalah gembalaku, konsekuensi logis yang ada pada kita berkata begini, Tuhan cukup bagiku, maka yang lain gak penting. Karena di atas segala-gala yang penting itu Tuhan. Amin. Iya dong. Itu pencapaian yang sempurna yang paling tinggi, Tuhan. Sudah. Yang lain, ya itu gak menjadi penting. Kalau kita sudah berani berkata Tuhan adalah gembalaku, Dia yang akan memberikan aku, Dia yang akan memimpin aku, Dia akan menyegarkan aku, menuntun aku. Gembala adalah yang merawat kita, yang menjaga kita, yang melindungi, mencintai domba-dombanya, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Tuhan berinisiatif untuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan berinisiatif untuk memberkati saudara dan saya dalam pelayanan kita. Apapun posisi pelayanan kita sekarang, baik yang di gunung, yang di kota, di desa, dan di mana pun. Dan berapa tuh jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu nomor sekian. Yang penting kita tetap stay dengan setia di panggilan dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sering saya bilang kepada teman-teman saya kalau diskusi, kalau kita nanti dipanggil Tuhan atau meninggal, yang kita rayakan itu apa sih? Bukan banyaknya jemaat kita, bukan besarnya gereja kita. Yang kita rayakan itu adalah kesetiaan kita sampai akhir. Sebab Tuhan bilang begini kan, sabarlah yang membantu yang baik dan setia. Itu yang kita rayakan nanti. Udah baik, setia. Artinya Tuhan yang paling penting dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, sehingga kekurangan, takut bahaya itu kita abaikan dengan berserah sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan bilang gini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Sekalipun kita hamba Tuhan yang sering mengucapkan nama Tuhan, di satu sisi kekhawatiran pun sering menerpa hidup kita. Sering menerpa kita. Khawatir, apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah sebuah sikap pikiran yang berbicara tentang hari esok. Kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi, bicara tentang hari esok. Dan pengharapan itu pun bicara tentang hari esok. Kita bilang kita berpengharapan, yes, tapi dalam posisi yang sama, kekhawatiran pun seringkali menimpa kehidupan kita. Khawatir terhadap keluarga, terhadap pelayanan, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, dan sebagainya.
Terkadang kita abaikan itu dengan berserah kepada Tuhan dan datang kepada Gembala yang baik yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Maka kata Tuhan adalah gembalaku, saya bisa sejajarkan kata itu dengan kata Immanuel, Allah beserta dengan aku. Apa sih arti Allah yang beserta dengan aku? Dalam kamus-kamus teologi, kamus-kamus Alkitab yang lain, Allah beserta aku diterjemahkan seperti ini. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita, walaupun kita manusia yang berdosa. Dan Tuhan selalu bersedia menolong kita di saat kita membutuhkan. Itu kata Allah beserta, yang saya sejajarkan dengan kata Tuhanlah gembalaku, menuntun, merawat, membimbing kita. Saudara, kalau kita tahu bersama letak, saya belum pernah ke Israel dan saya pengen ke Israel, saudara. Tapi dari peta geografis dan peta Alkitab yang kita punya, dan menurut teman-teman yang pernah ke sana dan menurut sejarah gereja, maka penggembalaan di sana tentu berbeda dengan penggembalaan yang ada di Indonesia. Indonesia subur, apapun dilempar pasti numbuh. Tapi di sana seperti kita tahu, kering, cari air susah, cari rumput yang hijau itu susah. Makanya seorang teolog berkata begini, jangan kita menggambarkan Allah Tuhan adalah gembalaku yang baik itu, jadi semua sudah serba tersedia. Enggak, dia bilang begini, gembala di sana, dia harus survei dulu di mana ada air, karena sulit air di sana. Di mana ada rumput yang hijau, dia survei dulu tempat itu melalui lembah-lembah, melalui tempat-tempat yang tidak enak. Setelah ketemu air yang bersih dan rumput yang hijau, maka kesanalah dia tuntun domba-dombanya. Berapa jauh? Kita tidak tahu. Kata menuntun di situ itu bicara tentang proses. Untuk tiba kepada air yang tenang, untuk tiba kepada rumput yang hijau, untuk tiba pada fase diberkati Tuhan, itu dituntun. Artinya ketika Tuhan mau menuntun kita dalam pelayanan kita, mau tidak ada jawaban lain, saya harus mau. Kata menuntun. Berapa jauh perjalanan yang Tuhan bawa kita untuk tiba kepada air yang tenang itu? Berapa jauh untuk sampai kepada rumput yang hijau? Bisa berkilo-kilo. Kalau kita lihat medannya Timur Tengah, bisa 10 kilo, bisa 20 kilo, bisa 30 kilo. Kalau panas di sana, kata mereka panasnya luar biasa. Kalau dingin di sana, dinginnya luar biasa. Artinya untuk menikmati air tenang itu rupanya enggak semudah kita membaca ayat tadi. Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia memberikan aku dan sebagainya. Tidak semudah. Perlu perjalanan jauh. Ini yang disebut dari tadi, perjuangan. Perlu iman yang sungguh-sungguh untuk menggenapi, mewujudkan perjuangan hidup kita. Sebaliknya, Tuhan mendatangi saudara, mengasihi saya, memandang kita, menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Matius 1:23 dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Apa sih kekuatan kita hingga kita bertahan sampai sekarang? Karena Allah menyertai kita, karena Tuhan di pihak kita. Itu kekuatan kita, karena Tuhan gembala kita. Allah adalah gembala yang baik, yang berempati kepada kita. Dia Allah yang tidak terbatas, mau membatasi dirinya dan berdiam diri di antara umatnya. Yohanes 1 ayat 4. Saudara bisa bayangkan gak? Allah yang tidak terbatas
Dia datang ke dalam dunia ini menjadi terbatas. Itu pengorbanan yang luar biasa. Kalau bahasa kita tulisan Rasul Paulus, dia mengosongkan dirinya. Bahasa lain berkata, dia membatasi dirinya. Dari seorang Allah yang tidak terbatas, menjadi Allah yang terbatas dalam natur manusia. Itu pengorbanan yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia peduli kepada perasaan kita. Dan Tuhan memasuki kehidupan manusia dengan menjadikan penderitaan manusia menjadi penderitaannya. Dia terluka demi yang terluka manusia itu disembuhkan. Dan kita semua hamba-hamba Tuhan, hampir satu tahun kita lewati. Sudah tanggal 16, saya percaya sepanjang tahun ini kita punya cerita yang berbeda dalam mengurus pelayanan kita. Satu tahun ini pelayanan saya ada satu yang diberkati. Pemberkatan maksudnya dapat dari ada jiwa baru, tapi sekaligus satu keluarga juga meninggalkan kami karena pindah kota. Dinamika. Ada dinamika dalam pelayanan kita. Yang meninggalkan kota itu dan sekolah minggu bersama kami. Puji Tuhan, haleluya. Terus dia menikah dapat dari agama yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Setelah punya anak 2, ninggalin kita. Datang 1, keluar 4. Itu dinamika. Datang 1, keluar 4. Kalau ilmu matematika ekonomi udah nggak cocok ini ya. Datang 1, keluar 4. Dan kita tetap berkata, puji Tuhan, haleluya. Iya kan? Dan datang lagi jiwa baru, 2 orang sudah. Tapi yang berumur 74 dan 76. Tetap berkata, haleluya, puji Tuhan. Suaminya 74, istrinya 76. Kalau datang ke gereja sudah dituntun. Haleluya, puji Tuhan. Itulah cerita dalam pelayanan kita. Dan biar kiranya Tuhan Gembala yang baik adalah Immanuel yang menyertai perjalanan hidup kita dalam pergumulan yang disertai iman yang teguh. Immanuel itulah kekuatan kita. Immanuel itulah pengharapan kita yang membuat kita kuat berjuang, bertarung dalam keluarga kita dan dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu, kata berjuang di jalan Tuhan dan beriman kepadanya. Yang pertama, akhir dari perdoaan khotbah saya, percaya pada Tuhan adalah Gembala yang baik yang selalu beserta dengan kita. Tidaklah cukup jika kita tidak disertai kesediaan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah berinisiatif memberikan semuanya kepada kita. Maka dari pihak kita, hamba-hamba Tuhan, ada kesediaan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Kalau bahasa sekarang, menikmati Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang kedua, percaya pada Tuhan adalah Gembala yang baik yang selalu beserta dengan kita. Tidaklah cukup jika kita tidak disertai kesediaan untuk digembalakan oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk diatur oleh Tuhan, untuk tunduk pada otoritas ilahi dalam kehidupan keseharian kita. Kita masih manusia, banyak keinginan-keinginan. Kitab Galatia berkata, kadang keinginan roh itu tenggelam dengan keinginan daging kita. Tapi di sisi lain, keinginan daging harus dimatikan, keinginan roh yang hidup dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memasuki tahun 2025 yang prediksi para pengamat ekonomi berkata, Indonesia tidak baik-baik saja, tapi ada Tuhan Gembala kita yang menolong kita. Indonesia tidak baik-baik saja, tapi ada Roh Kudus yang tolong kita. Ada Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Inisiatif Allah, perasaan Allah Gembala yang baik, mari kita responi, kita sambut dengan baik, dengan cara bagaimana? Tunduk total
di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita akan berkata begini, kelihatannya jiwa-jiwa yang kita layani kok gak nambah ya, layani saja. Kelihatannya berkurang, layani saja. Kelihatannya pelayanan kita, gereja kita tetap seperti itu, layani saja. Kita kan dulu komitmennya melayani, no? Layani saja, sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Setia dalam panggilan Tuhan, setia dalam keluarga, setia dalam pelayanan, mahkota kemuliaan Tuhan akan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Soli Gloria, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita nyanyi sebuah pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Puji Tuhan. Tadi di rumah udah saya cek, saya akan selesaikan 25 menit. Ada pasir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rindu penyertaan Tuhan Allah Immanuel, Gembala yang baik itu selalu menyertai langkah perjalanan hidup kita. Kita menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Immanuel menjadi kekuatan kita yang menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita. Jauh tak
firman-Mu, meneguhkan iman kami bahwa Engkaulah Gembala Agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak pernah Engkau biarkan kami berguna sendiri. Selalu ada penyertaan-Mu sempurna yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Firman-Mu yang iya dan amin menjadi pegangan hidup kami dalam melayani pekerjaan-Mu dimanapun Engkau percayakan kami. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melanjutkan dan menyempurnakan di dalam setiap buah hati kami masing-masing. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami yakin firman-Mu yang sudah menjadikan kami hidup, menjadikan kami kuat, menjadikan kami teguh di dalam kami mengiring melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan inilah menjadi doa kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sampaikan terima kasih kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebentar kita akan membuat Tuhan Yesus, kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Daud Nixon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih untuk kehadiran kita semua yang boleh ada di tengah-tengah kesibukan Natal bisa hadir. Dan bagi saya untuk seperti ini kehadiran cukup lumayan bagus karena tentunya menghadapi Natal itu sangat sulit. Untuk bulan ini pengumuman di Republik Utara. Untuk tahun ini, maksud saya tahun 2025, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa chat ke saya siapa yang mau ketempatan. Nanti bulan Maret sudah ada yang daftar, bulan Februari belum, bulan Januari nanti kita di Blitar, gabungan antara Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Pare. Ini kegiatan yang digagas oleh PPHT KD Pusat dan dipusatkan nanti. Jadi di setiap
apa namanya, rayon ya, tidak tahu rayon apa gitu, dikumpulkan, dan itu nanti tidak tahu kita akan mendapatkan sesuatu materi atau bagaimana yang saya tidak janji, saudara. Ya nanti kalau yang itu bukan urusan saya, saudara. Materi khotbah, Pak. Materi khotbah ya. Dan nanti itu berada di GJKI ya, di GJKI Blitar. Tentunya kita semua sudah tahu ya, yang baru-baru ini ada Main. Jadi pertigaan Cempaka ya. Ya. Kalau biasa di Blitar tentunya sudah tahu semua. Iya. Sebelum lanjut itu, ya ini mau saya sampaikan ya, sengaja memang saya kasih nuansa Natal, saudara ya. Ya, acara saat ini mengingat juga beberapa waktu yang lalu saya telepon Om Daniel, maksud saya mau bagaimana kalau bulan Desember ini ditiadakan gitu, nanti sanggup hidup bulan Januari, maksud saya gitu, saudara. Om Daniel langsung nodong, tempatmu ya Firian. Saya yang telepon, saya ditodong sama Om Daniel. Ya, masalahnya Om Daniel katanya saya yang mau telepon kalau di sini ya, terus saya ditodong. Ya, jawaban saya ya puji Tuhan, terima Om. Bagaimana, apa perlu ditambah? Enggak. Ya. Tapi kalau nanti bulan Desember 2025, kalau ada yang ada yang ketempatan, saya sudah komitmen, nanti saya tambah 200. Selain dari dari BPH TGD, masalahnya sulit, saudara, untuk ketempatan untuk bulan Desember memang sangat kesulitan. Yang mau daftar mulai sekarang Desember, atau sekaligus dibuat Natalan Natalan lokal, gereja lokal seperti tahun lalu di Pak Martinus ya, itu Natalan lokal, kita diundang ke sana ya, bareng-bareng juga acara Natal. Untuk tahun depan ada yang mau ya dipersilahkan ya, seperti apa yang saya sampaikan itu yang akan saya kerjakan. Kalau enggak tolong ditagih, saudara ya. Terus juga ini tadi saya takutnya saya tidak bisa makan, saudara. Tadi saya memasukkan amplop untuk Bapak Ibu Saudara, dan ternyata Om Daniel bilang ini semuanya 40. Saya hitung amplop 40, begitu saya masukkan masih ada sisa, saudara. Saya berharap Bapak Ibu tidak usah malu. Mungkin ada yang dapatnya 25 atau dapatnya di sini kelebihan, saudara. Jangan, nanti saya tidak bisa tidur. Takutnya nanti bapak-bapak yang beli bensinnya nanti nggak sampai rumah khawatirnya gitu. Entah ada yang kurang 10.000 atau kurang 5.000, di sini ada 20.000. Jadi tolong disampaikan saja. Kalau enggak nanti saya kembalikan ke Om Daniel ya. Ya seperti itu. Ya, jumlah kehadiran kita yang tanda tangan ada 32. Jadi masih sisa 4. Oh iya, Lydia kurang berapa, Bu? Tidak apa-apa, jujur. Kurang 200, Pak. Kurang 20. Oh, cuma 20. Iya. Jadi Tuhan. Berarti masih kurang. Pak Joko juga kurang. Iya. Iya. Tuhan. Ini terus hari ini sebenarnya acaranya istri saya, begini Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa minggu belakangan ini tidak tahu istri saya kok dapat transfer terus gitu, saudara. Ya ini kesaksian.
saya pun tidak ada gitu, tapi istri saya dapat gitu. Terus akhirnya istri saya bilang, Pak yuk Bravo ya, terus ini ada, terus beli ini saudara, dan tidak tahu istri saya mau ini yang mau ngomong gitu. Ya hadiah bagi hamba Tuhan yang mungkin istri saya mau sampaikan. Terima kasih, minta waktu sedikit Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau yang datang suami istri ada? Tolong berdiri. Monggo yang datang suami istri, istrinya aja yang maju. Yang bawa istri ya. Itu dia. Monggo. Tolong Om. Sebentar. Saya nggak usah kasih. Pak Ferry aja monggo. Serahkan. Maaf ini biasanya bagian dari ibu-ibu tidak bisa lepas. Walaupun bentuknya kecil. Agak ke tengah aja supaya ada shopping. Ini bukan kampanye Bapak Saudara. Sudah telat. Sekarang yang isinya di rumah. Kayaknya ada sisa, nggak tahu sisanya gimana tadi. Janda-janda tolong bawa suaminya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membawa pasangan hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Terus ini hamba Tuhan senior, ada Tante Yeni dan Mami Yeni. Tolong maju ke depan. Yang usianya 70 tahun ke atas. Oh iya, monggo yang usianya 70 tahun ke atas boleh maju. Jangan lihat plastiknya ya. Iya, yang 70 tahun, Mbak Sakri monggo. Atau umurnya masih 17 tahun toh. Rumah dari jadi tidak boleh loh. Iya, gandengan. Oh. Ya, tapi benar deh ngomong. Difoto dulu. Ya. Oke, yang tadi tidak difoto karena punya pasangan. Oke, terima kasih Om, terima kasih Pak Sakri. Iya, Tuhan berkati. Oh iya, yang datang pertama. Yang datang pertama nomor 1 tadi yang datang Bapak Pendeta Surani. Sama yang terakhir. Enggak. Terakhir pembicara. Karena masih ada 1. Iya. Untuk Bu Nixon. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Bicaranya Bapak Global nih.